Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Salsabila, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja titrasi asam basa dan aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Titrasi asam basa. Titrasi adalah suatu metode penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan baku dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi asam basa sering disebut juga dengan titrasi netralisasi. Reaksi netralisasi terjadi antara ion hidrogen sebagai asam dengan ion hidroksida sebagai basa dan membentuk air yang bersifat netral. Berdasarkan konsep lain, reaksi netralisasi dapat juga dikatakan sebagai reaksi antara donor proton atau asam dengan penerima proton atau basa. Dasar teori ada 3. 1. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion hidrogen atau H- dan anion. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau H- dan kation. Teori Arrhenius hanya berlaku untuk senyawa anorganik dalam pelarut. Yang kedua, untuk dapat berlaku dalam segala pelarut, maka Bronsted pada tahun 1923 memberikan batasan, yaitu asam adalah senyawa yang cenderung melepaskan proton, sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menangkap proton. Yang ketiga, batasan lain diberikan oleh Lewis pada tahun 1938 yang menyatakan bahwa asam adalah akseptor penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron. Dengan batasan ini, maka konsep mengenai asam basa berubah sama sekali, yaitu senyawa asam itu tidak harus mengandung hidrogen. Di sini ada tabel skematis dari teori Arrhenius. Asam donor proton, basanya donor hidroksida. Dari teori Bronsted, asam yaitu donor proton, basa akseptor proton. Dari teori Lewis, asamnya akseptor pasangan elektron, basanya donor pasangan elektron. Asidimetri, alkalimetri. Asidimetri AD atau metode penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan baku asam. Alkalimetri merupakan penetapan kadar senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan baku basa. Pada titrasi asam basa dikenal istilah titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekuivalen adalah titik pada proses titrasi ketika asam dan basa tepat habis bereaksi. Titik akhir titrasi merupakan keadaan di mana penambahan suatu tetes zat penitrasi atau titran akan menyebabkan perubahan warna indikator. Titrasi ini menyangkut reaksi dengan asam kuat, basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan garam dari asam lemah, basa kuat dengan garam dari basa lemah. Titrasi asam kuat atau basa kuat dengan air, seperti kurva di samping. Kurva penunjukan titrasi asam kuat atau HCl dan basa kuat atau NaOH. Perubahan pH terjadi secara lambat sampai menjelang titik ekivalen. Nilai akan meningkat pada Te, kemudian perubahan warna dapat dilihat dengan bantuan indikator. Reaksi netralisasi. Dalam menganalisis sampel yang bersifat basa, maka kita dapat menggunakan larutan standar asam. Metode ini dikenal dengan istilah asidimetri. Sebaiknya jika kita menentukan sampel yang bersifat asam, kita akan menggunakan larutan standar basa dan dikenal dengan istilah alkalimetri. Analit bersifat asam pH mula-mula rendah, penambahan basa menyebabkan pH naik secara perlahan dan bertambah cepat ketika akan mencapai titik ekuivalen atau pH 7. Penambahan selanjutnya menyebabkan larutan kelebihan basa sehingga pH terus meningkat. Di sini kita bisa melihat kurva reaksi netralisasi. Titrasi asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Jika sejumlah kecil volume asam kuat atau basa kuat ditambahkan pada asam lemah atau basa lemah, maka nilai pH akan meningkat secara drastis. Seringkali pelarut organik ditambahkan yang dapat campur dengan air ditambahkan untuk melarutkan analit sebelum titrasi. Beberapa asam atau basa dapat menerima atau memberikan satu proton. Jika nilai pKa dari senyawa asam atau basa kurang lebih 4, maka senyawa ini memiliki dua titik infleksi yang berbeda. Di sini ada kurva titrasi asam atau basa kuat dengan basa atau asam lemah. Titrasi asam kuat dengan garam dari basa lemah. Contoh asam kuatnya HCl, garam dari basa lemah NaHCO3. Persamaan reaksi tahap 1 CO3 2- plus H+ sama dengan HCO3-. Tahap 2 HCO3- plus H+ sama dengan H2CO3.
Indikator, senyawa yang sensitif atau berubah warna pada saat analit habis atau pada saat titran berlebih. Indikator dapat menunjukkan perubahan warna pada saat tercapai titik ekivalen dengan jarak perubahan warna. Selain indikator tunggal yang digunakan dalam titrasi asam basa, terdapat pula pemakaian indikator campuran dengan tujuan perubahan warna TAT yang kejauhan. Indikator asam basa, asam lemah atau basa lemah atau senyawa organik yang dalam larutannya warna molekul-molekulnya berbeda dengan warna ion-ionnya. Suatu indikator merupakan asam atau basa lemah yang berubah warna di antara bentuk terionisasinya dan bentuk terionisasinya. Kisaran penggunaan indikator adalah unit pH di sekitar nilai pKa-nya. Larutan standar, larutan yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai analit dan biasanya diletakkan di dalam Erlenmeyer, sedangkan larutan yang telah diketahui konsentrasinya disebut sebagai larutan standar atau titer dan diletakkan di dalam buret. Larutan baku primer merupakan zat yang disiapkan dengan cara menimbang secara akurat sediaan yang memiliki kemurnian tinggi dan melarutkannya dengan sejumlah tertentu pelarut dalam kalabu ukur. Larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara menetralisasi dengan larutan standar primer. Aplikasi-aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Industri kosmetik, yaitu ada pewarna rambut dan krim malam. Titrasi membuat konsentrasi dan jumlah bahan yang dapat tepat seperti kimia kaustik seperti NaOH dan CaOH2 untuk digunakan dalam pembuatan produk kosmetik. Diagnosis medis, yaitu ada analisa sampel darah dan urin. Titrasi memungkinkan adanya analisa kadar glukosa dalam darah dari pasien diabetes, juga diagnostik tes kehamilan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.